proses penyelenggaraan pengamanan dan pengaturan lalu lintas. Ya Sobat NTMC, selama berlangsungnya operasi keselamatan 2022, selama 2 pekan berkat penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) atau tilang elektronik, Korps Lalu Lintas Polri mendeteksi puluhan ribu kendaraan yang melakukan pelanggaran di jalan tol. Hal ini mampu menekan angka kecelakaan hingga 0%. Berikut liputan khusus tim redaksi NTMC Polri bersama reporter Lois Wulanda serta juru kamera Agus Salim dan Aprianto. Kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu kontribusi penyebab kematian di Indonesia. Data kecelakaan di jalan tol pada tahun 2021 sebanyak 1.309 kejadian dengan korban meninggal dunia sebanyak 648 orang, korban luka berat 199 orang, dan luka ringan sebanyak 1.982 orang. Serta kerugian materi sejumlah 16.093.400.000 rupiah. Melihat fakta di lapangan terkait banyaknya kecelakaan di jalan tol, Korlantas Polri menerapkan penegakan hukum pelanggaran lalu lintas menggunakan sistem ETLE untuk kendaraan yang melanggar kecepatan dan melanggar batas muatan. Penerapan Electronic Traffic Law Enforcement atau tilang elektronik di jalan tol tersebut telah berjalan selama 2 pekan. Hal ini dinilai efektif menurunkan angka kecelakaan lalu lintas. Dengan melakukan integrasi sistem ETLE yang diberlakukan di Jalan Tol Trans Jawa dan Jalan Tol Trans Sumatera pada 21 titik yang telah ditentukan. Tentunya menjadi suatu progres positif. Dalam hal ini terjadi penurunan pelanggaran batas kecepatan secara signifikan di titik yang sudah terpasang ETLE Speed Cam jalan tol. Bahwa ETLE mampu mengubah perilaku dan budaya berkendara yang berkeselamatan bagi masyarakat. Diharapkan titik-titik ETLE ini semakin masif kita terapkan sehingga angka kecelakaan lalu lintas khususnya di jalan tol bisa kita tekan sampai kepada zero accident. Selama 2 pekan, Korlantas Polri berhasil mendeteksi total 27.791 kasus pelanggaran batas kecepatan. Dari data ini diketahui mengalami penurunan signifikan dari tanggal 1 April sejumlah 9.583 pelanggaran menjadi 399 pelanggaran pada tanggal 10 April 2022. Sementara total capture pelanggaran batas muatan di jalan tol sebesar 8.019 kasus. Untuk capture pelanggar Wake in Motion atau WIM kamera, dari data Korlantas Polri masih fluktuatif tertinggi pada hari Senin, Kamis, dan Jumat. Pelanggar yang tercapture pada ETLE Overspeed kamera didominasi oleh Tol Lampung 15.048 kasus. Polda Metro Jaya 6.394 kasus, dan Jawa Tengah 6.349 kasus. Sementara pada WIM kamera, pelanggaran terhadap batas muatan berhasil terbanyak berada di wilayah Polda Metro Jaya sebanyak 4.700, Jawa Tengah 2.061, Jawa Barat 1.251, dan Jawa Timur hanya 7 kasus overload. Sobat NTMC, Korlantas Polri memasang speed kamera di 14 titik di jalan tol Trans Jawa dan juga Trans Sumatera untuk mengintai para pengendara yang kerap memacu kecepatan kendaraannya. Untuk batas kecepatan di jalan tol, paling rendah adalah 60 km per jam, serta paling tinggi 80 km per jam untuk di dalam kota, dan juga 100 km per jam untuk tol luar kota. Bila pengendara melebihi batas kecepatan 120 km per jam, maka siap-siap untuk ditilang, karena otomatis akan terekam kamera speed lengkap dengan plat nomor kendaraan. Juga hati-hati untuk kendaraan pengangkut barang kelebihan muatan, di mana nantinya akan terdeteksi dengan perangkat sensor yang bernama Weight in Motion atau WIM kamera yang juga terpasang di 7 titik tol Trans Jawa dan juga Trans Sumatera.
Bagi pengendara yang melanggar batas kecepatan atau kelebihan muatan, siap-siap akan dikirim surat tilang dan wajib membayar denda. Jadi setelah di-capture pelanggaran tersebut, overload maupun overspeed, itu ini akan masuk ke back office Korlantas. Ya. Dari back office diproses, ya, divalidasi, diverifikasi. Setelah diverifikasi, ini layak untuk dikirim surat konfirmasi. Akan dilayangkan surat konfirmasi, baik itu secara fisik maupun melalui web yang ada. Ya, untuk masyarakat yang sudah mendownload web tentang ETLE, ini bisa nanti ada notifikasi. Kalau belum, ini akan diberikan surat konfirmasi diantar ke alamat kendaraan tersebut. Ya, ada konfirmasi. Setelah ada konfirmasi, kewajiban selanjutnya itu adalah membayar denda tilang, denda maksimal yang sudah ditentukan. Adapun tilang batas kecepatan diatur dalam pasal 287 ayat 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa setiap pengendara yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Batas kecepatan saat di jalan tol telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada pasal 23 ayat 4. Lalu diperkuat Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 111 Tahun 2015 tentang tata cara penetapan batas kendaraan pasal 3 ayat 4. Sementara pelanggaran overload terjerat pasal 307 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sobat NTMC, Polri telah menerapkan sistem tilang elektronik di jalan tol yang berlaku sejak 1 April 2022 lalu, di mana penindakan hukum dilakukan oleh Korlantas Polri dalam rangka mendukung penindakan kendaraan yang melakukan pelanggaran overload dan juga overspeed. Implementasi sistem ETLE ini mulai diberlakukan di jalan tol Trans Jawa dan juga di jalan tol Trans Sumatera. 2 pekan penerapan Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE di jalan tol tersebut terbukti efektif menurunkan angka kecelakaan. Selama penerapan ETLE di ruas tol tersebut, per 1 April 2022 diketahui penindakan pelanggaran ini meningkat dan juga angka kecelakaan zero accident. Dan untuk mengetahui sampai dengan pekan kedua ini sudah berapa banyakkah pelanggaran yang berhasil tercapture melalui speedcam maupun wincam kamera, begitu telah bersama kami Kasubdit Penindakan Hukum Pelanggaran Ditgakum Korlantas Polri, Kombes Pol Imade Agus Prasetya. Bapak bisa dijelaskan, mohon izin, bagaimana sejauh ini selama 10 hari penerapan ETLE di jalan tol, sudah berapa banyakkah pelanggaran yang tercapture? Baik, untuk evaluasi pelaksanaan ETLE jalan tol dari tanggal 1 sampai dengan pekan kedua ini sudah menunjukkan suatu perilaku tertib berlalu lintas terutama terhadap 2 pelanggaran, yaitu pelanggaran overspeed dan pelanggaran batas muatan. Ini walaupun terjadi fluktuatif yang naik turun, namun kami melihat suatu kondisi di mana masyarakat saat ini patuh terhadap berlalu lintas, terutama mematuhi aturan batas kecepatan dan batas muatan yang sering terjadi di jalan tol. Sehingga kami merasa ini adalah suatu upaya model kolaborasi penegakan hukum di jalan tol yang sangat efektif, dan kami berharap ini akan dikembangkan ke titik-titik lainnya sehingga betul-betul jalan ini adalah jalan berkeselamatan, perilaku berkendara juga pengendara yang berkeselamatan. Penerapan kebijakan ini dinilai dapat meningkatkan tingkat keselamatan di jalan tol bagi pengendara mobil yang selama ini rawan menjadi korban kecelakaan lalu lintas. Pemasangan kamera pengukur kecepatan di 14 titik dan 7 titik WIM kamera yang terpasang di jalan tol membuat pengendara mobil lebih sadar untuk tertib berlalu lintas. Sebenarnya tidak hanya kecepatan tinggi, Bu.
cuman ada truk-truk ataupun yang bermuatan besar pada di jalur kanan. Nah, itu yang kadang-kadang sering menjadikan terjadi kecelakaan, karena ya mobil dengan roda 4 atau mobil pribadi biasanya memang cenderung akan lebih kencang ketika di jalur kanan dibandingkan dengan mobil-mobil bermuatan besar. Ketika mobil bermuatan besar di kanan pasti akan sering terjadi kemacetan, dan itu pasti akan menyebabkan mobil berkendaraan roda 4 atau pribadi itu menjadi terhambat. Itu akan menjadi rawan. Ya intinya setiap orang ya menginginkan keselamatan. Nah, cara keselamatan itu kan macam-macam. Salah satunya adalah mengendalikan kecepatan kendaraan supaya sesuai dengan kecepatan yang kita bisa kuasai lah gitu ya. Ya intinya saya setuju lah ada itu. Menurut saya adalah peraturan ataupun tata tertib pemerintah menindaklanjuti terkait dengan pengendara yang ugal-ugalan, yang satu tidak memikirkan pertama adalah para penumpang, terutama yaitu para pengusaha-pengusaha travel ataupun driver-driver travel ataupun supir-supir yang konvensional, khususnya para bis-bis. Karena kenapa? Peraturan pemerintah tidak boleh melebihi dari 100 km per jam, itu sangat berbahaya, Bu. Apalagi di saat kita mau menjelang Lebaran itu, Bu. Itu sangat berbahaya terutama bagi penumpang. Itu sangat bagus untuk e-tilang. E-Tilang jalan tol diterapkan merupakan sebuah model kolaborasi penegakan hukum yang digunakan untuk cipta kondisi menjelang operasi ketupat 2022. Kasubdit Penindakan Pelanggaran Ditgakum Korlantas Polri ingin mempersiapkan peserta lalu lintas jalan, sarana dan prasarana yang berkeselamatan, sehingga saat arus mudik dan arus balik nanti dapat tercipta situasi lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar. Implementasi e-Tilang jalan tol dari tanggal 1 April sampai dengan saat ini mempunyai dampak yang luar biasa terhadap perilaku berlalu lintas yang taat dan patuh terhadap aturan. Upaya ini adalah merupakan cipta kondisi Korlantas Polri untuk mempersiapkan operasi ketupat 2022 sehingga saat mudik Lebaran nanti akan tercipta suatu peserta berlalu lintas yang berkeselamatan, kendaraan yang berkeselamatan, dan jalan yang berkeselamatan. Nah, jalan tol ini merupakan sarana yang sudah disiapkan oleh pemerintah untuk mobilisasi dan meningkatkan perekonomian nasional. Oleh sebab itu, jalan ini harus bebas hambatan. Korlantas Polri memasang kamera e-Tilang di beberapa titik di jalan tol ini fungsinya untuk mengurangi kendaraan yang kerap kali ngebut di jalan, juga untuk mengurangi kendaraan kelebihan muatan yang kerap kali menghambat jalan kendaraan lainnya. Dua hal ini merupakan penyebab kecelakaan yang kerap kali terjadi di jalan tol selama ini. Memang jalan tol merupakan jalan bebas hambatan, namun kini ada batas kecepatan yang harus dipatuhi oleh semua pengendara untuk menjaga keamanan dan keselamatan di jalan. Dari Cikampek, Jawa Barat, Luis Ayu Aprianto dan Agus Salim, Tim Liputan NTMC Polri melaporkan.